Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Nur Safitri dari kelas A dengan NIM 160947. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul E-Government Ethics, A Synergy of Computer Ethics, Information Ethics, and Cyber Ethics. Pada dasarnya, etika mengatur perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Apakah seseorang melakukan hal yang benar atau salah? Dalam menentukan apakah seseorang melakukan itu benar atau tidak, etika lebih memperhatikan penerimaan oleh lingkungan sosialnya. Dalam pengertian ini, etika adalah sosial sentris. Seseorang tidak dapat dengan tepat mengklaim bahwa tindakannya benar secara etis, kecuali jika lingkungan sosialnya menganggap itu benar. Etika adalah pola perilaku hubungan berdasarkan pada menghargai hak sendiri dan orang lain terhadap lingkungannya. Etika terkait erat dengan filsafat, sehingga beberapa definisi etika melibatkan kata filsafat di dalamnya. Komputer. Pada saat ini ada beberapa etika terapan yang muncul, seperti etika lingkungan, etika media, dan lain-lain. Beberapa etika terapan yang terkait dengan dunia ilmu komputer adalah etika komputer, etika informasi, dan etika cyber. Sesuai namanya, etika komputer terkait erat dengan penggunaan komputer oleh manusia. Sesuai namanya, etika komputer terkait erat dengan penggunaan. Kami menyarankan bahwa ada dua hal dalam etika komputer yang dapat diamati, yaitu apakah komputer digunakan untuk melakukan hal yang benar atau komputer digunakan dengan benar. Etika komputer bukan hanya etika yang diterapkan secara luas untuk komputasi. Etika komputer memiliki dua bagian. Pertama, analisis sifat dan dampak sosial dari teknologi komputer, dan kedua, formulasi dan pembenaran kebijakan yang sesuai untuk penggunaan etis teknologi tersebut. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan dengan etika komputer, yaitu reproduksi perangkat lunak, invasi privasi, sirkulasi materi yang tidak menyenangkan, dan keamanan. Beberapa masalah lainnya adalah pencurian perangkat lunak, peretasan, pemantauan elektronik, dan pornografi internet. Beberapa masalah ini juga dapat muncul dalam etika informasi atau etika cyber. Selanjutnya, informasi. Secara sederhana, etika informasi dapat diartikan sebagai etika dalam menggunakan, mengakses, dan menyebarkan informasi. Dalam hal ini, informasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang benar. Informasi yang diakses dengan cara yang benar, dan informasi tersebut disampaikan dengan benar ke tangan yang memiliki hak. Etika informasi telah dikembangkan sejak 1980. Yang meliputi bidang-bidang seperti etika komputer dan etika informasi global. Carpuro dan Bridge menyatakan bahwa etika informasi tidak hanya tentang norma, tetapi juga tentang refleksi kritis kami para visi dan pilihan untuk kehidupan yang lebih baik di era digital. Etika informasi adalah ruang refleksi yang terbuka, di mana kesamaan dan perbedaan, baik secara teoris maupun praktis, dapat didiskusikan tanpa
tekanan langsung dari pengambilan keputusan. Selanjutnya, cyber etik. Cyber adalah awalan yang digunakan untuk menggambarkan orang, benda, atau ide yang terhubung dengan komputer dan internet. Etika cyber terkait erat dengan perkembangan teknologi internet. Sehingga beberapa definisi etika cyber akan memasukkan istilah internet atau online di dalamnya. Istilah cyber etik dan internet etik dapat saling dipertukarkan satu sama lain. Etika cyber benar-benar tentang tanggung jawab sosial di dunia maya. Etika cyber adalah sistem dari standar yang menentukan moralitas dan imoralitas di dunia maya. Etika cyber adalah sistem dari standar yang menentukan moralitas dan menandakan pelestarian kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, dan privasi. Definisi lain dari etika cyber yaitu etika cyber adalah disiplin yang berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, dan dengan tugas dan kewajiban moral karena berkaitan dengan lingkungan online dan media digital. Beberapa masalah etika cyber saat ini muncul, yaitu privasi, keamanan, pemantauan elektronik karyawan, pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi pada konsumen, dan pencurian identitas. Selanjutnya, e-government. Secara sederhana, etika e-government dapat didefinisikan sebagai etika dalam penggunaan sistem e-government, baik untuk memasukkan atau memperbarui konten ke dalam sistem atau untuk mendapatkan konten dari sistem. Definisi lain dari e-government adalah penggunaan sektor publik dari internet atau perangkat digital lainnya untuk memberikan layanan informasi dan demokrasi itu sendiri. E-government memiliki salah satu karakteristik postmodernisme, yaitu konstruk sosial. Dapat disimpulkan bahwa beberapa masalah yang berkaitan dengan etika komputer, etika informasi, dan etika cyber yang telah disebutkan sebelumnya juga bisa menjadi masalah dalam etika e-government. Tapi bisa ditambahkan dengan masalah lain, seperti masalah sensitivitas informasi seperti yang atau masalah kepercayaan pada isi sistem e-government. Kesimpulannya yaitu merangkum definisi dan beberapa masalah yang berkaitan dengan etika komputer, etika informasi, dan etika cyber. Tiga etika terapan ternyata menjadi dasar bagi etika e-government. Definisi etika e-government telah diberikan dalam jurnal ini. Posisi etika e-government di antara etika komputer, etika informasi, etika cyber, dan etika terapan lainnya seperti etika manajemen, bisnis, perlakuan objek juga dijelaskan dalam jurnal ini. Jurnal ini dapat menjadi titik awal penelitian tentang etika e-government. Di masa depan, mungkin ada banyak etika terapan dan masalah yang dapat didefinisikan dan ditambahkan ke etika e-government yang disajikan dalam jurnal ini. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.